Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak kelas 5 yang berbahagia, mari kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman terhadap materi-materi pembelajaran yang kita lakukan. Anak-anak yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan belajar masih dalam materi-materi tentang ibadah puasa. Hari ini kita akan belajar tentang hikmah dan manfaat ibadah berpuasa. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah guna siswa-siswi bisa memahami dan menunjukkan hikmah berpuasa dalam membentuk akhlak yang mulia. Setiap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmahnya, pasti ada manfaat yang akan kita peroleh manakala kita mentaatinya dan mematuhinya. Demikian juga ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, ajaran-ajaran Allah yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari pasti ada hikmah dan manfaat yang akan kita rasakan manakala kita mengerjakannya. Demikian dengan hal ibadah puasa. Dalam hal ibadah puasa banyak hikmah yang bertebaran yang bisa kita rasakan, yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama, hikmah ibadah berpuasa adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti maklum, sebagai makhluk kita kita sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Anugerah Allah Subhanahu wa taala berbentuk kenikmatan senantiasa mengalir kepada kita, tak mengenal batas, tak mengenal waktu, tak mengenal kualitas, tak mengenal kuantitas, selalu dengan derasnya mengalir kepada kita. Kita senantiasa merasakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Berpuasa, mematuhi perintah Allah merupakan ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah berbagai macam kenikmatan. Kemudian hikmah yang nomor 2 adalah melatih kejujuran. Sebab yang namanya ibadah puasa tidak ada yang mengetahui, hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis ada yang menyebutkan bahwa kaitan dengan ibadah berpuasa, Allah sendirilah yang akan membalasnya, yang akan menghitungnya. Kenapa? Karena orang berpuasa hanya Allah dan dirinya yang mengetahui. Artinya bisa saja seseorang mengaku berpuasa padahal dia tidak berpuasa. Jadi inilah ujian dan latihan seorang muslim manakala berpuasa, dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap jujur. Kemudian yang ketiga, manfaat dan hikmah berpuasa yang ketiga adalah melatih menumbuhkan kasih sayang, peduli dengan sesama. Seperti yang kita rasakan manakala puasa, kita merasakan lapar dan dahaga. Itu cerminan mereka yang kelaparan, itu cerminan mereka yang miskin, mereka yang fakir. Manakala kita sudah merasakan susahnya lapar, maka mestinya, harusnya, sepantasnya dan selayaknya
kita gampang memberi, kita mudah memberi bantuan kepada mereka yang lagi susah. Kemudian yang keempat, hikmah berpuasa adalah untuk menyehatkan tubuh kita. Ada sebuah hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sumu tasihu, berpuasalah kalian semua, nanti kalian akan sehat. Apa maksudnya? Seperti yang diketahui dalam kehidupan kita mengonsumsi berbagai macam makanan, lambung kita bekerja hampir sepanjang hari, mungkin hanya malam berhenti manakala kita tidur, sehingga lambung ini butuh istirahat. Sebagaimana mungkin kalau kita logikakan dengan mesin butuh istirahat, demikian juga organ tubuh kita butuh istirahat. Terutama dalam hal ini adalah yang mencerna makanan yang kita makan, makanan yang kita konsumsi. Dan puasa itulah saatnya kita mengistirahatkan lambung kita. Mereka tidak bekerja, lambung kita tidak menjalankan tugasnya mengolah dan mengenyam makanan dan merubahnya menjadi energi. Nah, ini adalah hikmah di balik berpuasa. Artinya manakala kita berpuasa, insya Allah selesai berpuasa, tubuh kita akan menjadi sehat. Kemudian yang terakhir, yang kelima, berpuasa melatih kesabaran, melatih diri kesabaran, menahan emosi. Seperti yang kita rasakan manakala puasa, lapar, dahaga, lelah, letih, semua bercampur aduk. Dan tidak ada yang barangkali secara fisik yang menyenangkan, semua agak menyusahkan. Dan itulah latihan seorang muslim untuk dituntut untuk selalu sabar menghadapi berbagai macam kesulitan, berbagai macam tantangan, berbagai macam rintangan hidup. Bahwa yang namanya hidup tidak selamanya enak, bahwa yang namanya hidup tidak selamanya bahagia, bahwa yang namanya hidup tidak selamanya mudah. Ada hal-hal yang mesti kita hadapi yang barangkali tidak enak dirasakan. Disitulah latihan kesabaran dalam melaksanakan ibadah berpuasa. Baiklah anak-anak yang berbahagia, sekarang kita akan memasuki lembar kerja. Silakan ambil alat tulis, buku dan bolpen, ditulis. Ini adalah lembar kerja yang harus kamu kerjakan dan nanti akan dilakukan penilaian. Ada 10 soal yang harus kamu jawab. 10 soal ini bisa kamu pahami dan insya Allah jawabannya ada dalam materi-materi yang sudah disampaikan dalam pembelajaran secara daring terkait dengan materi ayo berpuasa. Oke, saya bacakan saja. Yang pertama, sebutkan arti kutiba yang terdapat dalam Al-Baqarah ayat 183. 2. Orang yang berpuasa akan meraih takwa. Apa arti takwa itu? Jelaskan. 3. Sebutkan arti berpuasa menurut bahasa. Apa arti puasa secara bahasa? Tentunya bahasa Arabnya. 4. Sebutkan arti berpuasa menurut ajaran Islam. Puasa secara syariat apa artinya? 5. Apakah boleh orang hilang akal berpuasa? Coba jelaskan. 6. Apakah sah puasa orang yang sudah mumayyiz? Jelaskan. 7. Apa arti mumayyiz itu? Coba kamu jelaskan. 8. Rukun puasa ada 2. Jelaskan keduanya. Apa saja
terus kamu jelaskan. 9. Jelaskan sesuai pengetahuanmu 2 manfaat orang yang berpuasa. Ini baru saja disampaikan materinya terkait dengan hikmah dan manfaat ibadah berpuasa. 10. Apakah terdapat hubungan antara puasa dengan sabar? Coba kamu jelaskan. Demikian anak-anak yang berbahagia, pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kita semua memperoleh manfaat yang maksimal dan semoga kita semua senantiasa dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekedar mengingatkan, jangan lupa menggunakan masker manakala keluar rumah, menjaga jarak dan sering-seringlah mencuci tangan agar kita selamat di tengah-tengah pandemi COVID-19. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Dan sebelum kita akhiri, kita baca hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.